Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 1, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Hewan peliharaan itu adalah hewan yang dapat kita pelihara. Sedangkan hewan liar itu adalah hewan yang hidup di alam bebas atau tidak dapat kita pelihara. Lalu tempat tinggalnya berbeda-beda. Nah, kemarin tempat tinggal hewan itu ada yang di darat, ada yang di air, ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Kemudian ukuran badannya berbeda. Ada yang kecil, ada yang biasa, dan ada yang besar sekali. Contohnya, semut itu adalah hewan yang kecil. Kemudian ada kambing, itu hewan yang sedang. Kemudian ada gajah, hewan yang besar. Cara bergeraknya pun berbeda. Seperti yang kalian contohkan kemarin, ada yang melompat, ada yang berjalan, ada yang melata, seperti itu. Dan hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Nah, coba anak-anak perhatikan teks berikut. Hewan jinak biasanya hewan yang dipelihara manusia. Hewan jinak tidak berbahaya bagi manusia. Merawat hewan jinak ada tata caranya. Hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia. Hewan buas hidup di alam liar. Hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara manusia. Untuk memelihara binatang buas, kita harus dilatih terlebih dahulu. Nah, dari bacaan Ustazah yang terakhir tadi, mari kita amati kalimat pemberitahuan dari teks tersebut. Anak-anak bisa menyimpulkan tidak kalimat pemberitahuan apa yang terdapat di teks yang telah dibacakan Ustazah tadi? Jadi yang pertama adalah tentang hewan jinak itu tidak berbahaya bagi manusia. Yang kedua, hewan jinak itu dapat dipelihara oleh manusia. Yang ketiga, hewan buas sangat berbahaya jika dipelihara. Yang keempat, hewan buas biasanya tidak dipelihara oleh manusia karena membahayakan. Nah, di sini Ustazah mempunyai tabel tentang jenis macam-macam hewan. Mari kita kelompokkan hewan buas dan hewan jinak sesuai dengan penjelasan Ustazah tadi. Kalian sudah mengetahui pemberitahuan tentang hewan buas dan hewan jinak. Mari kita kelompokkan sekarang. Ayam, ada ayam. Ayam termasuk hewan buas atau hewan jinak? Ayam termasuk hewan jinak karena dapat dipelihara oleh manusia. Lalu ada ikan. Ikan juga termasuk hewan jinak. Ada harimau. Harimau termasuk hewan buas. Ada buaya. Buaya termasuk hewan buas. Lalu ada ular. Ular termasuk hewan buas. Yang terakhir kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini termasuk hewan jinak. Meskipun hidup di lingkungan liar, tapi kupu-kupu ini tidak membahayakan manusia. Nah,
Coba kalian perhatikan kemasan yang ada di samping ini. Perhatikan bungkus kemasan makanan ikan di samping. Nah, kalau kalian memelihara hewan, maka kalian tentu akan memberikan makanan. Nah, di sini ada contoh kemasan makanan ikan. Coba kalian amati, lalu apa saja pemberitahuan yang dapat kamu ketahui pada bungkus kemasan tersebut? Nah, di sini kita dapat mengetahui yang pertama, ada merek atau nama kemasan. Nah, di sini nama kemasannya adalah Super Makanan Ikan. Lalu misal cara pemakaian. Nah, biasanya pada bungkus kemasan itu juga ada cara pemakaian. Misalnya menggunakan 2 sendok takaran dalam 1 wadah seperti itu. Yang ketiga, kandungan makanan. Nah, biasanya kalau kalian jajan itu ada kandungan makanannya, misalnya protein, ada lemak, ada karbohidrat seperti itu. Lalu yang keempat adalah cara menyimpan. Atau juga bisa kalian amati pada bungkus itu adalah pabrik yang membuat. Nah, beberapa poin ini adalah pemberitahuan yang dapat kalian cari di dalam bungkus makanan seperti itu. Selain itu, di sini juga ada beberapa simbol atau gambar kecil. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, ada payung dan ada titik-titik. Ini artinya adalah bungkus makanan ini itu tahan terhadap air atau air hujan. Yang kedua, ada gambar orang membuang sampah di tempat sampah. Ini artinya kalian setelah menggunakan bungkus makanan ini habis, maka bungkus makanannya harus dibuang di tempat sampah. Lalu yang sampingnya adalah ada gambar rumah dan ada gambar sinar matahari. Itu artinya bahwa sebaiknya bungkus makanan ini disimpan di dalam ruangan atau di dalam rumah seperti itu. Harus terhindar dari sinar matahari. Karena mungkin kalau terkena langsung oleh sinar matahari dapat merusak bungkus makanan dan makanan yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, tugas anak-anak kali ini adalah carilah 1 bungkus makanan. Terserah kalian, boleh makanan hewan, boleh makanan kalian sehari-hari, ataupun boleh jajanan kalian atau snack kalian yang kalian makan setiap hari. Lalu carilah pemberitahuan yang terdapat pada kemasan tersebut. Boleh dicantumkan nama, cara pemakaian, kandungan makanannya, kalau ada cara penyimpanannya, dan pabrik yang membuatnya. Seperti itu. Paham ya anak-anak? Ditulis di buku tugas tema, lalu difotokan ke wali kelas masing-masing. Oke, cukup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Dan thank you, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. See you.